apakah bekerja juga suatu ibadah? Jika iya, mengapa? Mengapa Syekh rahimahullah? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah makna ibadah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Syekh maksudnya saya. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah. Mengapa wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini wa syarrul umuri muhdatsatuha, lebih dalam dari wa kullu pertanyaan ini. muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin yang memang kita finnar. punya hajat, sesuatu yang tidak ada hajat pun masuk di dalamnya. Logikanya itu berhubungan dengan harapan. Harapan berhubungan dengan ibadah. Itu berhubungan dengan cinta. Cinta berhubungan dengan ibadah. Tidak ada lepas dari ibadah. Kaum muslimin dan muslimat ra'adu bihamdi. Kapan salah menempatkannya, salah dalam ibadah. Malaikatu min khifati. Karena itu bisa jadi ada orang yang pekerjaannya pembahasan kita menjadi Tuhannya. Yang ada orang yang pimpinannya menjadi Tuhannya. Bahkan ada orang yang bawahannya menjadi Tuhannya. Akhir pembahasan kita karena kekeliruan memuji dan membesarkannya dari orang-orang uraiannya, insyaallah pula para malaikat yang menganggap memuji dan membesarkannya jatuh sudah semua bagi diri mereka. Ustaz mengatakan secara makna, semakin seseorang melihat cacat pada dirinya, semakin baik tanda kesempurnaan tauhid penghambaannya. Semakin sering seorang melihat dan komen dengan cacat pada diri orang lain, bertanda mereka pada tauhidnya. Apakah berarti kita tidak boleh mengkritik kesalahan orang lain? Ke dalam jenjang pertemuan al-yakin, plus minus ya. Ini semakin yakin dalam pandangan mereka pada tauhidnya ketika apa? Dia tidak mempunyai ma'rifat menurut kemampuan untuk mereka dirinya adalah ma'rifat tauhid mengharuskan untuk melihat cacat. Itu harus jalurnya harus ke situ. Kalau tidak ke situ salah dalam bertauhid. Mana dalilnya? Fa'lam wan memahami melakukan penghambaan la ilaha illallah. Kemudian perintah kedua yang berstaghfir dalam bidamdik Allah walil mu'minina wal mu'minat. Wallahu ya'lamu mutaqallab wa ala alihi wa ashabihi. Di mana membantahnya? Allah berfirman dengan dua perintah ini jangan pernah pisahkan setelah Allah menggabungkannya. Ucapan mereka ini dan Allah mengurutkan yang pertama kemudian yang kedua dan jangan pernah membolak-baliknya pula. Jelas. Allah berfirman, wa ilmu ya Muhammad tawaif annahu lam ya'lamu annahu sungguh la innahu yang sangat luar biasa tak ada yang bersembah kecuali hanya seseorang. Perintah bertauhid dan larangan Allah. Perintah beribadah subhanahu wa ta'ala. Untuk terus memantapkannya terus dan selisih dengan perintah wastaghfir annal amra wan nahya lidambik terhadap dosanya siapa? Dosanya siapa di sini? Rasulullah alaihi salatu wasallam. Apalagi kasih asma'an fihim dan dosanya orang beriman. Dosa siapa yang didahulukan? Kelompok dosa siapa yang didahulukan? Dosa Nabi. Kemudian orang beriman penyerupa masuk ke dalam dunia. Dahulukan diri. Wa bujinalah. Fa'in asarra ala i'tiqadi saqati wa mereka fa'inna menyibukkan diri melihat cacat-cacat orang lain sementara dia perlu cacat ayyah bil qadar wa inna tidak kasih bainal amrayn. Tetapi ketika seseorang mampu sebab kondisi melihat cacat dirinya kelompok ini dengan kekuatan tidak berbuat bid'ah melihat cacat dirinya kekurangannya orang-orang yang sampai ke dalam jenjang hakikat keluar dari agama. Sungguh ucapan mereka adalah kekafiran berkaitan dengan tauhid. Orang-orang diajak orang kepada bid'ah dari agama. Jika diberi kemampuan lebih walaupun masuk untuk itu di dalam melihat cacat orang lain dengan guna memperbaikinya berhujjah dengan maka dia akan punya kemampuan hebat sudah sampai kepada syukur belum mengetahuinya bahwa hal itu adalah murid Imam Ahmad ulama persis agama orang pada Imam Ahmad dalam karena kesesatan ini telah diilmui dipahami kemampuan dia bisa langsung mengkritik orang sebab apa kondisi dia belum kapan dia muslim pasti paham ini ada yang menggabungkan dua kesesatan ini ilmu darurat siapa yang akan menjelaskan agama ini
secara darurat, secara pragmatis tentang orang-orang musyrik. luar biasa dalam diketahui dari agama Islam. Ingat jamaah, Bahwa ini dalilnya Allah Subhanahu wa taala firman, dan idza fa'alu fahisyah, mereka melakukan fahisyah ini akan bersama dengan hamba kepada selama akalnya. Ini termasuk ibadah hebat. Mereka orang-orang yang mengatakan wajadna alaihi. Perintah dan larangan ini selamanya tidak akan pernah jatuh dari. Tidak karena syukur terhadap takdir, tidak pula karena yang lainnya. Orang artinya akan menitik kemudian lewat batas hukumnya yang sehingga atau minimal apa? Siapa yang belum mengenal bahwa hal itu adalah kekafiran dan ini bekerja urifah yang tidak di atas petunjuk mereka lakukan dan sehingga dia mengkritik semata kepada dia disebutkan oleh Allah pribadi. Qul sampaikannya Muhammad banyaknya perkara yang jelas dalam perkara yang jelas. Sungguh Allah tidak pernah memerintah berbagai selamat dari kesesatan betul-betul dengan nasihat, tetapi asarra nasihat. Apakah kalian berkata atas nama Allah berketerusan sementara syarat atas keyakinan jatuhnya perintah dan larangan sebab sudah sampai ke dalam jenjang yakin. Maka sekarang agama Allah ingin menjawab ujian orang yang tuduhan ini. Allah memerintahkan untuk menyatakan juga untuk orang yang keluar dari agama. Kenapa? Sebab orang agama adalah hakikat saya tekanannya ya. Tidak ada satupun agama keluar dari kata nasihat. Bilang sungguh Allah tidak pernah memerintahkan nasihat demi kesempurnaan ikhlas ya tekanannya. Ketulusan, cermati, kejujuran yang menjadi dalil bagi orang yang menyadari. Itu makna dari makna-makna sembah Rabb. Ada orang memberi sampai ada orang memberi nasihat atas nama Allah. Apa yang mengkritik yakin padanya awalnya ma'rifah ingin menasihati sembah Rabb kamu penjelasan baik kurang jelas masih kabur dan dia sudah menganggap saya sudah nasihat dalam jenjang dengan penuh nasihat jenjang ma'rifah tinggal memberi hukum dan menghajar lebih mengerikan. Berarti sebelumnya jenjangnya lain lagi. Mau memahami kalau sudah hajar berarti apa? Sebelumnya belum yakin masuk ke dalam hukum ahli bidah sudah. Atau yang semisal itu tidak. Nilai lain hukumnya. Untuk masuk ke dalam jenjang ini aturannya lebih dalam lagi. Belum punya ma'rifah. Terus kenapa tiba-tiba di dalam kekosongan dari ma'rifah dan nasihat dan bisa banyaknya yang lebih luas lagi haramkan kecuali hanya ini. Apa yang pertama? Rahimakumullah. Ini satu. Al-fawahish. Jelas ya? Jadi hal yang kedua, berbagai kekejian yang Allah beribadah sembunyi. Ini melingkup segalanya. Zina dalam berbagai ada di saat itu. Liwat dan yang semacam jenis itu. Apa arti qada? Tidak akan pernah ibadah itu teranggap ibadah. Kecuali harus orang yakin bahwa itu adalah perintah Allah. Wal ithma wal baghy ghairil haqq secara itu adalah jalan dan melampaui batas. Itu adalah maksud saya dicipta. Tetapi yang mengerikan lagi dosanya ketika di ghairil haqq. Di sini bodohnya orang ini. Berarti selama dia beribadah melakukan upaya mengerikan lagi dalam berbicara tentang Quran. Belum pernah dia yakin dengan ibadahnya. Malam yunazzil untuk yang telah ditentukan kebodohan melakukan kesyirikan kepada Allah dengan kebodohan dan ketidakadaan kegiatan salat ini itu qadanya Allah kepada bisa terjadi musyawarah itu qadanya Allah syirik terhebat sudah dan ketika sampai kepada yakin sudah gugur bagaimana penggunaan ada lebih mengerikan dari syirik ibadah berarti semakin hilang yakinnya wa antakulu sebab di kondisi ibadah saja dia belum yakin jelaskan iya kali dengan dia belum yakin nama Allah. Apa yang kamu di saat dia beribadah apakah dia belum yakin kan makanya masih terus beribadah dari Allah. Begitu yakin sehingga ancaman Allah di sini gugur ibadah sesuatu yang kalian tidak punya ilmu padanya di saat yakin gugur ibadah perbuatan mereka perbuatan zina itu justru sama dosa yang sangat mengerikan bukan melakukan ibadah syariah adalah ketika mereka mengatakan Allah yang memerintah ibadah syariah itu kehendak Allah kaum muslimin memahami bahwa ayat ini apalagi ahli tafsir memahami bahwa ayat syar'i adalah hidayah dengan hukum-hukum hanya yang mereka tetap masih hanya yang Allah inginkan secara syar'i dengan hukum-hukum agama sampai datang itulah yang hanya yang Allah bacakan ayat-ayat dalam surah Al-Muddathir iradah syariah apa tadi perkara-perkara atau agama menentukan hukum halal
Qalu Mereka bertanya, apakah iradah syariah berhubungan dengan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga manusia bisa melakukannya? Sangat berhubungan. wa kunna nakhudu ma'al Segala perkara agama tidak akan mungkin kita bisa lakukan kecuali hanya hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. hatta kenapa Dia berada di atas syirik. Karena itulah tinjauan ini Al-Quran yang karena merupakan dosa berkait bagaimana Allah menjelaskan permintaan hidayah ini pada surah yang paling agung di dalamnya. Syirik menyatakan karena ada orang kafir berkata atas yang nama sudah Allah dalam sisi ada dalam dosa yang lain neraka ada. safar. Karena ada yang berkata Ditanya mereka dengan pertanyaan supaya apa? Perbanyak Semakin jelas. titik pembahasan kita. Kalau orang sudah disiksa, kemudian dicela lagi, semakin dalam ngeri kajian yang mereka lakukan dalam melaksanakan syariat. Masalah kekumpulan Manusia berjanji sebagai apa? Menyandarkannya sebagai perintah. Kamu tepu. Kenapa sampai masuk ke dalam neraka safar? Tikus apa? Pokoknya mereka menjawab dengan jawaban yang melakukan bid'ah dan menyandarkannya kepada Allah. Sudah di Allah. Lam nakum minal musallin. Dulunya kami tidak. Ayat lain Allah berfirman tentang mereka. Sayaqulul ladina asyraku law syaa Allahu ma asyrakna wala abauna wala haramna min syai'. Apa yang Allah takdirkan kepada kita? Kita iman ya, membenarkan kesyirikan dan orang yang memberi makan. pengharaman mereka tidak tahu. Hanya perlu dipahami. Laksanakan law syaa Allahu ma asyrakna. Sahabat ibadah memberi makan mewakili atas perbuatan syirik masalah saja terhadap wala haramna min syai'. Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka apa? Dan dulunya kami haramkan sesuatu bersama dengan orang-orang yang tenggelam. Ini bid'ah, ini pelanggaran agama. Itulah penghambaan terhadap takdir imani. Kemudian wujudkan penghambaan. Bagaimana penghambaannya? Laksanakan syariat itu dan kami menyandarkan kepada Allah bahwa Allah yang memberi kita. Pembahasan beriman. Inilah yang kami lakukan. Hatta sampai datangnya, hatta atana sampai datangnya kepada kami. Ketika al haram wal ibadah. Allati lam yashra'aha Allah bimithli qawlihi yakin di sini dengan ayat telah disebut tentang kematian musyrikin sampai datangnya kematian kami terus belum sholat kami belum memberi makan kami terus tenggelam dalam kelalaian kami mendustakan hari akhirat pantas kami dosa dan berupa ibadah yang apalagi di saat coba pahami yakin di sini dengan keyakinan akan terbalik dunia bidah mereka itu mau dihantar dulu pikiran mereka ayat-ayat mereka dengan dituntaskan kami baru masuk dalam dengan pikiran yang benar ini pelanggaran mereka baru bisa meyakinkan pikiran selanjutnya wa qalu mereka berkata hadhihi an'am bahwa harasun perkara takdir ini kalau kamu layak semuanya illa kalau mereka mengartikan yakin dengan keyakinan wa an'am hurrimat dhuhuruha wa an'am la yadhkuruna ismallahi 'alaiha masyibra'an 'alaiha sebab justru dalam ayat yang mengatakan yang yakin ini ternak maksudnya ini hasil rusul ini kosong haram di Basrah yakin di sini sekali anak yakin wa abud rabbak pada anaknya ya kalian hasil kebun ini haram kematian tidak ada yang boleh makan mengambil ilmu dari kecuali man nasya agama kaum muslimin yang berada di zaman terbaik tapi ternyata tidak bisa setuju dan menyesalkan makanan mengatakan bahwa urusan ini bahwa Allah tidak takdir bid'ah selama asal masih ada nanti telah terjadi kemudian mereka membuat bidah lain terus menerus perintah yang boleh makan terkena pada sampai wa an'am bagaimana kemudian mereka membuat jenis bidah lain ketika ternak dan akalnya lalu bagaimana dengan haram untuk Nasiruddin gugur di saat nama itu Muhammad haram ditunggangi kalau dilengkapkan dengan wajib sholat Nasiruddin itu kurang tepat sadar bahwa tapi pelanggaran lainnya Muhammad Nasiruddin istiraan alaih biar namanya punya ternak dia pun memahami penamaan ini kurang tepat tetapi udurnya adalah ada penamaan kalau sudah menyebut nama Allah terpaksa semuanya mengada-ngada atas nama Allah yang kita sudah tidak akan kenal bahwa ternyata beliau jadi bidah kecuali saya dilakukan oleh orang Muhammad Nasiruddin harus sebut Nasiruddin baru dikalahin mereka kepada dalam surah Al-A'raf kesesatan yang tiada tandingannya ya Bani Adam wahai Bani Adam ayaftinannakumus syaitan lanjut jangan sekali-sekali syaitan tidak mau menyebut Muhammad Nasiruddin kama akhraja abawayhim bil jannah mana yang hak mana yang mendapatkan sebab semuanya sama dalam sebagaimana dia telah berhasil kafir beriman syirik dua bapak sama dari Nabi karena apa? Lihat bagaimana pada firman Allah kepada kesesatannya lebih dalam. Kemudian diseret lagi lebih dalam. Apa itu? Wallahu amarana biha. Dan jika mereka melakukan kekejian
Mereka mengatakan kami telah menjumpai kami di atas mengerikan dan Allah yang menyamakan Allah dengan semua yang ada. Allah jawab, lahirlah keyakinan, bila ada lahirlah syuhud, bukan syuhud kauniyah dan sekaligus bukan syuhud innahu la yuhibbul musyrikeen. Sebab apa? Dia menganggap dirinya hamba dan sekaligus maka yang salah dan jangan kalian melampaui batas sungguh bertentangan dengan Allah tidak mencintai semua orang-orang yang melakukan pelampauan batas. Kemudian Allah berkata, "Qul wa qad kathurat mithlu hadhihi al-maqalat fil mustaqim ya Muhammad." Kata beliau sangat perhiasan Allah. Semakin banyak ibadah yang Allah keluarkan kepada hamba-hambanya. Pendapat yang baik semisal ini pada kalangan orang-orang belakangan. Rasulullah SAW untuk menyampaikan hal ini kepada orang dengan kepada masyarakat seperti ada zaman masyarakat zaman alladzi ba'dahu syarrum ketika tidak datang sebuah zaman kecil pasti zaman setelahnya lebih jelek daripada zaman sebelumnya. Ingat, semakin jauh kita dari zaman kenabian, semakin banyak bencana, semakin rusak bertentangan, sebab kita semakin jauh dari kabilah kamu. Haram dipakai untuk kalau ada ucapan yang salah, haram untuk tawaf dan datang dari syaitan. Ada jaminan bagi kita, ikhwan. Di saat dia ceramah misalnya, belajarlah yang haram untuk bisa memahami bahwa kita pun tidak mesti irada kauniyah. Mau pakai apa? Tidak nanti boleh berpakaian kalau pakaian dari kita melihat yang perempuan dapat dari perempuan mereka. Kalau tidak dapat kemudian dipakaian kembalikanlah tawaf dalam keadaan telanjang sebelum mengeluarkan. Itu lebih baik daripada kamu orang-orang berpakaian dengan pakaian kamu kalau yang kamu lakukan untuk berbuat dosa menunjukkan tawadhu dalilnya. Bisa juga menunjukkan apa? Khawatir orang kalau ini kadang orang berpikirnya mungkin sebagai menyimpang dan membuat syariat ini sahanya. Minta dulu kepada Allah supaya diselamatkan dari saja. Qul inna ma harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batana. Karena itu tinggal dia sandarkan kepada sumber kesalahan yaitu syaitan dan dirinya berlepas dari hal itu. Di atas Syekh menyatakan dengan ucapan dua hal perintah dan larangan la yasqutani la bi syuhudi mereka buat tidak mereka buat syariat tidak karena syuhud terhadap takdir. Yang ini mereka mengatasnamakan dirinya bisyuhudiyah dengan iradah kauniyah. Artinya anak la bisyuhudihi al-qadar dengan iradah wala bi ghairihi. Bukan karena dia menyaksikan takdir manusia sebagaimana kita bahas itu tidak bisa menjatuhkan manusia pula yang lain. Anak-anak haram ada yang lain aturan khusus tidak sama dengan orang awam. Ada yang lain kalau begitu itu apa? Lihat ketika syuhud terhadap iradah kauniyah. Tinggalkan itu kan hakikat kauniyah. Apa itu hakikat kauniyah? Tinggalkan ketika dia mampu memahami cukup kaun ini, keberadaan ini, kenyataan ini betul-betul ciptaan Allah, kekuasaan Allah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Iradah kauniyah sesatan. Ini bidah yang mereka lakukan. Iradah kauniyah apa? Keyakinan bahwa semua yang ada itu murni karena Allah yang membuat istilah baru. Itu karena kehendak Allah. Kalau Allah tidak kehendaki, tidak akan mungkin terjadi. Kalau Allah kehendaki, pasti terjadi. Sama dengan riyadhah dan Nabi Ibrahim alaihi wassalam membedakan. Mereka tambahnya Islam juga kepada bisa diantaranya dua berhala, hakikat Isa dan Nailah. Ketika dihubungkan dengan rububiyah, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang pilihan. Kalau iradah sesuatu yang bisa dalam pembahasan iradah. Sementara yang berhubungan dengan rububiyah, mencakup iradah, mencakup penciptaan, pengaturan, penyembuhan segalanya. Ya Allah kami datang memenuhi panggilan. Kemudian masuk ya Allah dalam Islam setelah diterjemahkannya ilmu filsafat. Kalau hakikat diniyah dengan iradah syariah mereka hakikat diniyah. Untuk sudah hakikat diniyah ini suku ini perintah Allah Islam ini ada Allah. Untuk dengan iradah syariah apa? Berkembang Allah. Kesesatannya dalam hal pembaham ini syariat hambaan. Bisa dengan semuanya adalah latihan. Latihan semua dari cekcok. Sebab hakikat agama bisa dengan metode ini. Bisa dengan cara bertapa, ditambah lagi salah ini, bisa melalui mimpi, bisa melalui ini, bisa melalui kauniyah, macam-macam. Ada kauniyah. Apalagi yang jelas, rububiyah tidak bisa pungkir. Kamu bisa mencapai jenjang kenabian. Rububiyah tidak baik. Rububiyah kepada Allah Ibrahim yang berhubungan dengan rububiyah, ketika ada syariat langsung. Ini sama istilahnya, sama anunya posisinya. Sebab apalagi yang ketiga, yang keempat dalam jenjang haddatsani al-bin yang bermakna mu'ab karena Allah kehendaki mu'abbad telah menceritakan hati langsung dari Tuhan. Di sisi hakikat diniyah titik kesehatannya adalah terus sebab mereka menganggap ubudiyah itu hanya satu al-mu'abbad bahwa Allah cinta ilahiyah tidak mau membedakan antara kehendak kauniyah dan kehendak
ilahiyahnya, keyakinan bahwa Allah satu-satunya yang harus betul-betul metode pensambahan inilah yang merupakan hakikat agama. Dan lain-lainnya adalah dari keyakinan Allah satu-satunya pencipta, lahir dalam hakikat sebab semata Allah yang memiliki. Ini pengembangan apa? Yang berhubungan dengan apa? Hakikat kauniyah. Metode lain disebut oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala dalam usul sittah. Usul yang ke di sini hamba bermakna abid yang menyerahkan ibadah keluar dari Allah. Haqiqah. Lagi satu. Kalau yang pertama hakikat kauniyah, syiarnya apa? Kan istilah La rabbah illallah, la khaliqah illallah, la mudabbirah illallah, la malikah illallah. Dan semacam itu agama berhubungan dengan hakikat agama subhanahu wa ta'ala. Hambaan yang benar, seorang ahli ilaha atau mujib terhadap takdir dengan takdir semata dengan bisa langsung membaca Al-Quran agama. Perlu memahaminya. Kayaknya sudah terhafal. Memaparkannya, yang pertama, menafsirkannya. Adapun yang belum sampai ke dalam jenjang ini, haram, kedua langsung belajar di atas agama. Tapi agama buah bahaya, akan terjatuh, akan terjerumus. Kemudian mereka bagaimana dua hal yang berhati-hati ini yang kata Syekh Muhammad bin Wahab, syarat-syaratnya itu dalam arti Abu Bakar semakin Umar sekian kayaknya tidak bisa memenuhi orang-orang ini tanakut dengan tanakut yang sangat nampak. Sampai di mana akhirnya kemudian beliau lanjutkan mana dianya masyarakat pun bahasan dan sangat penting baca Quran sekedar bisa mengukur dalam bentuk sering ini meningkat, ini mana baca Al-Quran, ada yang hafal Al-Quran, perkara baru meningkat yang mereka buat, jangan paham, yang merupakan bid'ah, dengan sebab kamu bukan ahlinya di sini. Iya kita. Lihat kehebatan dalam melakukan dari sang guru yang sudah ahli di sini. Sudah, tidak ada ayat, tidak ada hadis, syariatnya langsung datang dari guru. Semakin banyak perintah yang dia ketahui, berarti apa? Kamu pahami ayat. Semakin banyak yang dilaksanakan, semakin luar biasa. Allah semakin penuh cinta, semakin luar biasa. Semakin penuh takut, semakin luar biasa. Semakin penuh haram, semakin luar biasa. Semakin banyak larangan yang diketahui dan semakin mampu ditinggalkan, semakin luar biasa. Akhirnya keluar dari Quran dan Sunnah dengan metode ini. Keluar dari perintah dan larangan dengan dalil, ada lagi dengan syuhud terhadap hakikat kauniyah, berhujjah terhadap Nabi. Ada juga yang menganggap dirinya sudah sampai ke dalam hakikat perkara itu. Selain turunan Nabi, ilmunya hanya ilmu kulit. Tentang jenjang-jenjang ini, Bid'ah adalah rahimahullahu taala membahas jenjang Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dalam setelah ditafsir dalam 3 jilid punya ada khusus. Ini jenjang yang di sini syaitan bukan lagi banyak kesesatan dengan cara tidak berdiri khususnya bermacam-macam. Wa iyyaka nasta'in dan uraian ada dalam bentuk khususnya punya tambahan Quran. Ada juga maknanya yang keluar dari Quran hanya beliau membahasnya zikir bid'ah beriringan dengan membantah dan menganggapnya zikir ini iringan dengan membantah hingga para besar 10 juz khusus zikirnya yang uraiannya dalam pembahasan zikir ada yang keliru. Kalau di Sulawesi yang 10 juz ini ternyata lebih hebat lagi huwa kita lebih hebat mendapatkan uraian yang benar. Kita pun mengetahui bahwa ini uraian yang sahih dan begini tahu dari mana Nabi sampai bisa berbahasa lontara. Tapi ini hakikat Madarijus Salikin judul kitabnya. Ini jenis ini nih. Iya, Madarijus Salikin. Ada juga hakikat agamanya secara global. Manusia dalam iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dengan bagi 4 sudah sampai ke dalam hakikat ada manusia yang hanya berubah ke logat maka syahud terhadap hakikat kauniyah berhujjah terhadap Allah. Tetapi apa? Sehingga benar. Sebagaimana namanya agamanya adalah bid'ah yang dibuat jelek. Allah Subhanahu wa taala. Artinya yang ada sayyi, ada jelek. Ini mana manusia beribadah kepada Allah, ikhlas beribadah kepada Allah. Masya Allah. Hakikat yang dibuat-buat. Kalau dijawab mungkin Allah, tetapi apa? Yang muncul ketakaburan. Sebab tidak dasar oleh kekuatan. Apalah istilahnya? Dengan mengaku sebagai turunan Nabi punya ilmu khusus.
Tarikat kedua, hakikat sisi mereka sebenarnya dan ini kepada Allah wasuluk merupakan alladzi la yataqayyadu sahibuhu dia sangat yakin hanya Allah yang bisa menyelamatkan walakin sebenarnya wa yaduqu harus tahu hambaan yang qalbihi tetapi apa? Dia tidak menegaskan ia karena harus melakukan sekolah supaya dapat ilmu itu. Jalan hakikat bagi mereka adalah harus memberi tumbal jalan supaya mendapatkan jaminan ilmu harus dibatasi oleh perintah semuanya mengarah buat tinggalkan dan memang rezekinya seperti itu membatasinya ambil aturan yang menentukannya kepada murni di bawah azan di Makassar ada tarekat ada aliran tidak ada sejenis dengan ini sudah yang ketiga jaminan lebih sesat lagi dan wajib tidak ada ibadah tidak ada isti'an akan dijumpai sudah musyrik kabur lagi nanti dikasih jaminan dari kata dzauq rasa jenjang keempat wajib di saat mau meninggal ada paspor bebas tes ada dalam hadis yaitu apa yang beribadah kepada Allah salah dalam isti'anah tergantung dia kalau mau jaminan yang lebih hebat berjenjang-jenjang jenjangnya secara umum adalah jenjang muslim jenjang mukmin betul-betul sebagaimana sifatnya muhsin dalam hati itu pun seorang muslim kondisi beribadah kepada Allah dengan cara yang minta pertolongan kepada Allah tapi sebatas muslim belum seorang mukmin beribadah kepada Allah minta pertolongan kepada Allah di atas mukmin dia seorang muhsin beribadah kepada Allah di atas prinsip nadhira bid'ah kalam annaka tarahuna ma lam takun tarah fa innahu beribadah kepada Allah bersesuaian al-mukhalafat jika tidak yakin bahwa dia bersesuaian di jenjang akliyah yajib i'tiqaduha duna ma dallat alaihi sam'iyat dengan jenjang ini ada kitab wa sunnah darahnya sebagai turun Nabi dengan keyakinan fihi darahnya turun Nabi tidak diimma ayyuridu anhu sentuh oleh ahli neraka fala yatadabbaruna wa la ya'qiluna bal yaqulun nufawwidu ma'na sehingga syariat Quran dan sunnah naqidah dan pokok adalah selamat dari api neraka ما يزعمون من الأقليات المخالفة للكتاب والسنة وجدت جهديات واعتقادات فاسدة mengajak keluar dari Quran dan sunnah dengan apa? Kata Syekh rahimahullah taala kita belajar tersendiri mereka ini ada mushaf Fatimah berhujjah terhadap belajar secara mutlak itu bermanfaat bagi kita belajar. Jadi semuanya mengarah kepada keluar dari Quran dan hujjah terhadap takdir. Itu sebenarnya bukan mutlak banyak sekali mereka niatkan itu sudah bersinggung sudah jalan Allah Subhanahu wa taala. Lagi dalam bahasa yang melalui menimpan makna yang sama. Padahal yaitu masih dalam bermimpi pegangan mereka yang sebenarnya adalah Tuhan semata mengikuti pendapat ada juga yang bermimpi menganggap dirinya bertemu dengan dua ini diingat tapi Nabi mengangkatnya sebagai kuat sangkaan maka apa bukan khalifahnya meninggal hawa nafs dia sudah sebagai walinya kecenderungan jiwa dan berbagai istilah sebagai kutubnya innamal a'malu istilah tasawuf ketahuilah kutub sumber kesesatan seluruhnya sebagai wali tidak ada satupun kesesatan sebagai rujukan seorang wali kecuali dua ini bergelar langsung oleh Nabi kamu adalah tajul auliya memanfaatkan situasi mahkota semua wali dengan sebuah sudah kekuatan karena meyakini dirinya sudah diangkat untuk diri kita dan mendoakan saudara kita menganggap dirinya punya hubungan dengan saya sebut duluan diketahui Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah berkumpul An-Najm sering-sering doakan iyattabi'u macam-macam jamaah tambahkan ilmu kami wa ma ilmu syaitan kalau ada yang agar supaya keluar dengan sebab doa kita dari perintah dan larangan padahal karena yang tertinggi adalah orang itu mempunyai sebab mereka orang perintah dan larangan kepada kita. Itu hakikat ubudiyah kecuali hanyalah yang pemiliknya adalah kami sudah mendapatkan dan dengan itulah kita dicipta. Padahal dia bukan ilmu. Kita juga dapat untuk menguatkan ilmu ini. Pendapat lagi pembahasan awal mereka yang kita doakan. Bagaimana Nabi saya dalam peristiwa Isra Mi'raj sebagai tinjauan pikiran saya. Menurut Nabi sebagai hamba. Ini dan berbagai dalil lainnya. Kira-kira al-ikhwah rahimahullah dalam perkara ini adalah kemudian belum berkata lebih jauh.
Amal mutaqaddimuna min hadhil ummah falam takun hadhil maqalatu ma'rufatan ini menurut Syiah. Adapun orang-orang terdahulu dari umat ini adalah begini. Ini sangkaan semua. Mereka menjadi panutan terkenal. Muslimin. Yattabi'una illa dhann kata Rasulullah. Terus yang kedua, alaihi pendapat ini di kalangan mereka. Dan apa yang merupakan kecenderungan ucapan-ucapan pendapat ini ia muhaddatsun lillahi wa rasuli. Kalau yang pertama penentangan kepada Allah dan Rasulnya, wa mu'adatul syubhat merupakan upaya mu'adah, membenci, itulah yang melawan Allah dan Rasulnya, syahwat sabili, menghalangi lawan jalannya Allah Subhanahu wa taala, wa musyaqqatul lah kata Allah, penyelisihan terhadap jalannya, wa takdzibul li rasul, sekaligus pendustaan terhadap rasul-rasulnya, wa mudaddatul lahu fi hukmi, dan sekaligus penyelisihan terhadap Allah dalam hukum-hukumnya, dan sekaligus penghancur man yaqulu hadhihi al-maqalat qad yajhalu dhalik wa ya'taqidu anna hadha alladhi huwa alayhi di situ pegangan rasul, dalilnya adalah awliya'il muhaqqiqin, awliya'il muhaqqiqin, fa huwa fi dhalika bimanzilati man ya'taqidu anna as-salata la yatajibu alayhi melakukan bid'ah dan menyandarkan kepada agama awalil qalbiyah atau annal khamra halalun lah, hakikatnya adalah dua ini langsung diulang oleh Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Qur'an, atau annal fahisha halalun lah annahu sara tidak mengikuti kecuali hanyalah abbar sampai Allah membahasakannya dalam bentuk penafsiran iyattabi'una, mereka tidak mengikuti ini menafikan bainal bid'ah kecuali berarti mengkhususkan hanya ini al-mukhalafati li syar'illah wa bainal ihtijaj bil qadari, dua jalur penyesatan amrillah. Tidak ada satupun yang sesat, bahasan baru, orang, kelompok, masyarakat, dan tidak ada satupun bentuk kesesatan kecuali ini sumbernya, kata beliau rahimahullahu taala. Dan jalan keselamatan walaupun turun dari Allah. Ada orang yang mengucapkan ucapan ini, berpendapat dengan pendapat ini, kemudian mereka menjadikan apa yang mereka pandang, apa yang sejalan dengan hawa nafsunya. Dua ini, yang dia yakini, sangkaan, jalan dan hawa nafsu, justru jalannya itu mereka jadikan sebagai hakikat. Jadi dia tidak punya keinginan untuk ikut dari jalan Nabi, tanpa memerlukan lagi dia keluar dari perintah dan larangan Allah dan Rasulnya. Metode ini persis sama dengan dia bertambah jalannya Allah Subhanahu wa taala Rasulnya dari kalangan Jahmiyah dan selainnya untuk keluar dari jalan pembahasan lain Rasulullah SAW. Kalau sebelumnya karena kebodohan sesat yang dia menganggap inilah jalannya wali-wali Allah Subhanahu wa taala al-muhaqqiqin, yang betul-betul sampai ke dalam jenjang sekarang. Syekh gandengkan dan samakan dengan orang seperti ini kedudukannya sama dengan orang yang disepakati oleh sholat itu tidak wajib ulama-ulama besar, karena akan kafirnya Jahmiyah sudah merasa cukup. Ratusan ulama-ulama pencapaian di setiap zaman menyatakan kafirnya Jahmiyah. Kondisi hati hanya ada yang semisal ini metode dari metode syaitan, tetapi akan metode sama kesesatan. Jahmiyah dan semisalnya apa? Mereka juga membuat apa yang mereka ada-adakan, bid'ah yang mereka ada-adakan berupa apa? Pendapat-pendapat yang penting hebat dalam doa, bertentangan sudah sholat dengan Al-Quran dan Sunnah. Kita mampu mereka menjadikannya sebagai hakikat sama di saat sholat yang wajib untuk melaksanakan imani. Jadi tidak wajib sudah sholat, sebab sudah mempunyai apa? Tanpa ahwal, kondisi-kondisi Quran dan Sunnah. Ini metode dari metode syaitan supaya orang keluar dari agama. Metode mereka adalah jamaah adalah orang-orang yang Jahmiyah dan semisalnya untuk mencari ahli filsafat dan semacam itu, bukan beribadah untuk mencari keridaan aturan akal. Bedakan ya? Kalau begini dan begini harus begini. Kalau orang beribadah harus begini, yang begini harus begini supaya bahagia. Yang dia inginkan ini harus paten, betul, ini harus begini, pasti dan pasti. Kebahagiaan, ketenangan. Ini yang harus dijadikan pegangan dalam berpikir, dalam mencari kebenaran. Ini ibadah. Kalau sejalan dengan ini, maka itu yang benar. Kalau tidak sejalan, maka itu salah. Walaupun dari Quran dan Sunnah. Jamaah mengejar pegangan mereka adalah la dina liman la aqlalah. Tidak ada agama bagi mereka yang tidak punya akal. Hadis palsu. Tetapi tujuan kita mengejar ridha Allah Subhanahu wa taala.
Bukan riba. Mereka membuat batasan akal. Orang berakal itu begini cara berpikirnya, begini metodenya, begini dan begini perkara itu. Sederhana. Mereka haruskan, tetapi harus dipahami. Inilah hakikat akal. Al-ikhwah rahimakumullah. Yang segala perkara diukur oleh perkara ini. Menentang perkara ini keluar dari akal. Kebodohan itu. Atau sama dengan orang yang mengatakan walaupun kita bawakan al-khamar keluar, tidak ada gunanya. Minuman keras halal bagi dia. Itu kenyataan. Sebab dia ada masuk sangat banyak orang di kalangan orang-orang yang belajar filsafat. Orang khusus sudah. Iya. Tidak membahayakan baginya minuman khamar. Atau beranggapan bahwa al-fahisha, kekejian, banyak. Orang-orang zina dan semisalnya halal bagi dia. Sebab apa? Ayat dia sudah seperti lautan bagi mereka. Akal. Yang dosa-dosa akal yang sudah dibuatkan garis-garisnya oleh orang-orang penyembah berhala. Kotoran, bangkai, najis ke lautan. Apakah kesucian laut akan berubah? Serta tes-tes dan toto lainnya tidak akan berubah. Ada yang menganggap dirinya sudah seperti lautan. Bahkan namanya menjadi Bahruddin. Kalau sudah dikatakan Plato berkata kasih nama. Ini asal penamaan Bahruddin. Hati-hati. Itu mengalahkan firman Tuhan. Itu nama gulu itu. Ya gulu itu. Itulah hakikat akal. Ini metode Jahmiyah dan ahli kalam. Sementara malah ketika diperhadapkan dengan Al-Quran, Al-Quran dan Sunnah, bagaimana keadaannya mereka? Mereka mempunyai beberapa metode. Pertama, mereka selewenkan makna ayat-ayat Al-Quran dari tempat-tempatnya. Ayat ini bukan itu maunya. Ayat ini maunya matahari agama. Jelas-jelas Allah haramkan, tetapi dia mampu menyelewengkannya. Matahari agama kan boleh juga. Ini berlebihan. Kalau dia yang lebih mengerikan lagi, yuridu anhu bil kulliyah, berpaling dari Al-Quran secara menyeluruh, sehingga tidak mau mentadabburinya, tidak mau memahaminya. Imam An-Nawawi digelar orang Al-Quran dan Sunnah mereka ingkari. Tidak juga. Dan beliau mengancam dan mewanti-wanti yang menggelarnya dengan gelar ikan saja. Marah beliau dengan gelar Allah. Kita jangan pahami. Tapi orang sebab berlebihan dalam akal, memberi gelar akal mereka kemudian apa? Orang-orang belakangan gelar-gelar ini menjadi nama. Asalnya bukan nama, gelar saja. Tapi bersamaan dengan itu jadi maknanya mereka serah Zainul Abidin itu bukan nama. Nama beliau Ali, menyelisihi kandungan Quran dan Sunnah. Iya. Kemudian Ali bin Hasan bin Ali bin Abi Thalib ketika diteliti lebih dalam, tapi diberi nama kaidah digelar yang Zainul Abidin. Sebagai indahannya ibadah yang menyelisih turunan Nabi dan Sunnah Nabi yang memang hebat dalam ibadah. Ternyata adalah kemudian orang-orang murni kebodohan, salah dalam keyakinan yang merusak. Itu laqab, gelar. Demikian jamaah, kalau sesama orang bodoh, akan mengunggulkan yang paling bodoh. Ini sudah menjadi lautan dia. Sehingga siapa yang paling hebat? Orang menganggap dirinya sudah menjadi lautan dia. Kalau sesama pelajar apapun yang dilakukan hanyut itu. Adapun kalian hanyalah demikian. Ya, genangan-genangan air. Mungkin gampang sekali melihat di dalam hasilnya. Mau melihat ini kebodohan, lihat hasilnya di dalam baskom. Sampai di mana hasil? Atau di ember. Sehingga kalau orang buang air di situ, pengenalan Tuhan bisa langsung najis. Jangan sampai kalian berdosa. Kalau saya, sampai di mana hasilnya? Lautan. Dengan metode yang sangat rumit, akal. Ini cara-cara setan menyesatkan manusia. Dan sesat. Perjalanan ingin mengenal Tuhan dengan cara ini. Tidak diragukan lagi bahwa orang-orang musyrikin apa ujung-ujungnya menjadi pendusta utusan Allah. Sebab tidak bisa sampai-sampai. Harusnya curang pembahasannya. Di antara curangnya bahwa itulah hakikat agama orang-orang musyrikin. Tapi Syekh sekarang membahasakannya dengan dua hal. Supaya apa? Sebab masuk dalam apa? Menggunakan akal tidak pada tempatnya. Yaitu apa? Akhirnya apa? Orang-orang musyrikin yang menyampaikan Nabi, apa kesimpulannya? Betul-betul agama mereka berada
dalam satu keadaan yang lainnya baru ada di antara dengan bid'ah yang menyelisihi syariat dan berhujjah dengan takdir tinggal tulangnya yang sampai. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini kondisi agama orang musyrikin. Itu pun keyakinannya, apa penjelasannya sisi mereka menganggap dirinya di atas agama, tapi agama buatan. Orang musyrikin tidak perlu memahami itu, sudah meyakini ada Tuhan Maha Hebat, Maha luar biasa. Saya sembah, melakukan kesyirikan dan melakukan dosa dan berhujjah dengan takdir. Ini dua kondisi. Sebelumnya saya hanya menyebutkan satu. Iya, hanya satu kan? Ikhwah rahimakumullah. Apa itu? Membantah filsafat berhujjah dengan kitab tersendiri. Takdir. Itu hakikat agama kesyirikan sendiri. Iya, yang ternyata sekarang saya buka lagi. Hakikat agama demikian pula kelompok yang digandengkan, yaitu yang melakukan penghambaan dengan pindahan dari bid'ah, cara yang sesat ini, dan berhujjah dengan. Wa kadzalika ulaika idza haqqiqa alaihim ma yaz'umun min haqa'iq awliya'illah al-mukhalafah lil kitab was sunnah wujidat min al-ahwa allati yattabi'uha a'da'ullah. Hujjah itu disisipkan lagi ilmu la auliya, loncat ke pembahasan. Demikian pula mereka kelompok yang lain itu. Kita lanjutkan. Itu apa? Yang hanya sampai dalam hakikat kauniyah. Ketika diteliti lebih jauh apa yang mereka sampai, apa yang mereka telah sampai jangkau, yang mereka anggap sebagai hakikat menjadi wali-wali Allah. Sebab itu kan agama mereka, kalau sudah sampai ke dalam jejak hakikat wali, ini wali. Ini cara pandang wali sudah. Yang menyelisih Al-Quran dan Sunnah, ketika diteliti lebih jauh, ternyata yang dijumpai hanyalah kehidupan para wali, ternyata kehidupan penuh nafsu. Bukan sekedar penuh nafsu, lautan nafsu. Nafsu demi nafsu yang hanya diikuti oleh musuh-musuh Allah. Tidak pernah dilakukan satupun wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-ikhwah rahimakumullah. Ini sangat mengerikan kalau diungkap yang ini. Kengerian-kengeriannya. Antum dosa terlalu banyak berpikir, melihat langsung. Keadaan di Jawa terlalu banyak contoh. Anggap misalnya Gus Mit, gurunya Gus Dur. Maaf ini, tapi dua-duanya sudah kembali untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kita siap-siap juga. Gus Mit dikenal sebagai pemimpin wali, pemimpin tarekat se-Jawa Timur. Tetapi kadang di diskotik, istrinya pun penampilannya modelnya tidak ada busana, betul sudah. Ketika ditegur, orang-orang yang mengikutinya, luar biasa. Ditegur, itu apa itu? Pemimpinmu, walimu. Itu kacamata kita, kacamata orang awam. Untuk melihat dia harus sesama kacamata wali. Harus sesama wali yang bisa melihatnya. Harus sama-sama penjahat. Awam masih di atas fitrah, mampu melihat itu kesesatan. Hanya dirusak akalnya supaya tidak berkomentar. Al-ikhwah rahimakumullah. Aslu dalali man dallah. Kesesatan, asal kesesatan dari semua orang yang sesat adalah, ini boleh simpulkan, kesesatannya orang-orang musyrikin, kesesatannya dua kelompok ini. Kita baru bahas dua kelompok ya. Yang salah, kesesatannya Jahmiyah dan semisalnya. Asal kesesatan semua yang sesat adalah bitaqdimi qiyasihi ala nassil munazzal min indillah. Yang kedua, wa taqdimi ittiba'il hawa ala ittiba'i amrillah. Ini jadikan garis bawahi. Ini dengan tinta emas ini. Ini ada tinta emasnya.
warna kuning. Ya, anggap ini tinta emas. Ini asal kesesatan. Semua yang sesat, yaitu apa? Takdim, mendahulukan kias, sangkaan dari nas, keterangan jelas yang turun dari yang maha mengetahui, Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang diungkap dalam ayat iyattabi'una illa dhon. Sumber kedua, takdim, lebih mendahulukan, mengikuti hawa nafsu. Hawa itu apa? Kecenderungan hati, perasaan. Itu hawa dalam makna bahasa. Iya. Ini ada air minum, ada wedang jahe, ada madu. Iya, kita pilih apa? Sesuai dengan itu hawa namanya. Iya, itu kecenderungan hawa namanya. Ada orang beragama mendahulukan itu. Cara beragamanya mendahulukan itu. Dari apa? Mengikuti perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hakikatnya. Selesai pembahasan dalam poin ini. Kemudian beliau berkata, fa inna ad-dawqa wal wajad wa nahwa dhalik huwa bihasabi ma yuhibbuhu al-'abdu fa kullu muhibbin lahu dawqun wa wajdun bihasabi mahabbati fa ahlul iman lahum min ad-dawq wal wajd mithlu ma bayyanahu an-nabi alaihi salatu wassalam biqaulihi fil hadits as-sahih thalathum man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman man kana Allahu wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma wa man kana yuhibbul mar'a la yuhibbuhu illa lillah wa man kana yakrahu ay yarji'a fil kufri ba'da in anqadahu Allahu min kama yakrahu ay yulqa fin nar wa qala sallallahu alaihi wasallam fil hadits as-sahih dhaqa ta'amal iman man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa amma ahlul kufri wal bid'ah wasyahawat fa kullum bihasabi. Ini berhubungan dengan pembahasan sebelumnya. Tetapi dia merupakan pembahasan pendalaman lanjutan. Saya terjemah dulu. Karena sungguh ad-dawq wal wajd. Dawq itu rasa. Ada makanan? Iya. Saya ambil. Terasa enaknya. Berarti apa? Saya telah dzaqah. Saya telah sampai ke dalam jenjang dzauq. Merasakan. Wajad, menjumpai. Mendapati. Dia dapat sudah, dia jumpai sudah. Di dalam dirinya hal itu. Mirip tadi. Misalnya dia makan. Oh, dia rasa nikmat. Berarti dia sudah wajad. Sebab dia sudah jumpai. Itu wajad. Jadi mirip ya. Dzauq dan wajad. Perhatikan. Dua istilah ini ada dalam hadits Nabi alaihi salatu wassalam. Dzauq dan wajad dan yang semisal ini itu disesuaikan dengan apa yang hamba cintai. Apa yang hamba cintai. Apa hubungannya dengan yang di atas ini? Nah, kayaknya Syekh rahimahullahu ta'ala ingin menekankan proses dari proses mendahulukan hawa
mendahulukan qiyas dari nas dan dari mengikuti perintah. Dengan metode apa? Dengan mengunggulkan dzauq dan wajib. Karena itu Syekh ingin mendudukkan hakikat dzauq dan wajib ini. Hal yang lain memang dalam uraian ilmu ma'rifat yang dibahas dalam banyak jalur, pembahasan maqam atau jenjang dzauq dan wajib ini memang terbahas. Lagi pula pembahasan kita kitab ubudiyah. Syekh ingin mengurai ubudiyah yang benar, ubudiyah yang batil. Karena itu beliau bahas dzauq dan wajib ini. Jelas ini ya? Baik. Ini ilmu pertama. Ada dzauq, ada wajib dan yang semisalnya. Dan yang semisalnya. Ini disesuaikan dengan apa yang hamba cintai. Dalam penghambaan harus ada cinta. Dan di sanalah orang akan merasakan dzauq dan wajib. Disesuaikan dengan apa yang hamba cintai. Setiap orang yang mencintai pasti mempunyai dzauq dan wajib. Disesuaikan dengan cinta dia terhadap yang dia cintai. Besar tidaknya dzauq dan wajibnya disesuaikan dengan besar tidaknya cinta dia. Sehingga kalau begitu ini umum, orang beriman punya, orang kafir punya, ahli bidah punya, semua pasti punya. Sebab semua mencintai. Ada yang dicintai? Ya tidak. Cinta inilah jamaah yang menjadi penggerak segalanya. Sekarang Syekh mulai dari ahli iman. Ahlul iman, orang yang betul-betul beriman, mereka mempunyai dzauq dan wajib seperti yang Nabi alaihi salatu wassalam jelaskan dalam sabdanya dalam hadis yang sahih. Ini datang dalam Sahih Bukhari, Muslim, Ibnu Majah dan lainnya. Dari sahabat Anas radhiyallahu an, dan dia mempunyai beberapa lafaz. Ini di antara lafaz yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Salatun, ada 3. Man kunna fihi, siapa yang 3 ini ada pada dia, wajada. Perhatikan kata wajada. Wajada. Dia akan jumpai halawatal iman, manisnya iman. Istilah baru, manisnya iman. Sebab ini berhubungan dengan apa yang dijumpai, apa yang dirasa. Iya. Ya tidak. Kita sudah dapat makanan enak. Kemudian kita cicipi. Terasa? Setelah rasa, ada manis, ada kenikmatan. Itu dia. Bersambung dia itu. Tapi beda ya. Iya. Antara upaya dengan akibat dari upaya itu. Beda antara makan dengan apa? Setelah makan baru muncul nikmat. Itu halawahnya. Sekarang ini halawah. Kata Nabi, 3. Siapa yang 3 ini ada padanya wajadah. Ini jenjang wajadah. Jenjang dia mampu wajadah, menjangkau, menjumpai halawatal iman, manisnya iman. Apa 3 itu? 1. Mereka yang Allah dan Rasulnya yang paling dia cintai. Kata cinta. Ini yang menjadi ukuran. Mereka adalah orang yang Allah dan Rasulnya yang paling dia cintai dari semua selain keduanya. Yang kedua, mereka adalah orang-orang yang mencintai seseorang. Dia tidak mencintainya kecuali hanya karena Allah. Ini cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, mereka adalah orang-orang yang
Ini sifat ketiga. Yakrahu, benci. Berarti kalau mau sampai ke dalam jenjang ini, bukan hanya cinta, harus juga punya lawannya cinta. Benci. Bencinya kemana? Cintanya sudah jelas, kepada Allah. Kemudian lahir cinta kepada manusia yang paling Allah cintai, Rasulnya. Selanjutnya berkembang mencintai siapapun juga karena Allah. Kemudian lahir sifat ketiga, benci. Benci apa? Ayarji'a ilal fil kufr. Benci untuk kembali kepada kekafiran. Setelah Allah selamatkan dia, sebagaimana bencinya dimasukkan ke dalam api. Harus sebagaimana bencinya. Kalau jamaah diikat, ada api yang menyala-nyala, berkobar. Kita diikat, mau dilempar masuk. Suka? Suka atau tidak suka? Benci? Sangat? Kalau kita bisa membenci kekafiran sama dengan itu, baru dapat sifat yang ketiga. Kalau lebih, berarti lebih bagus. Nabi hanya memberikan batasan, dapat manisnya iman. Berapa kadar manisnya iman? Tergantung. Semakin hebat, berarti semakin manis. Jelas ini ya? Ini kadar dapat. Berapa kelezatannya? Tergantung pengembangan tiga sifat ini. Sebab cinta berjenjang-jenjang tanpa batas. Cinta karena Allah pun berbeda, berjenjang-jenjang tanpa batas. Benci pun berjenjang-jenjang tanpa batas. Tapi batasan untuk sampai merasakan manisnya iman harus dengan tiga ini. Ini jenjang al-wajad, langsung turun dari Allah kepada utusannya. Kalau orang hanya mengunggulkan perasaan, pendapat, dia tidak akan pernah sampai kepada hakikat al-wajad ini. Ini penghambaan tingkat tinggi. Melakukan penghambaan sampai merasakan manisnya penghambaan itu. Tapi ingat, manis pun bisa dirasakan oleh lainnya. Manis dalam kekafiran. Itu mengerikan. Lihat lebih jauh. Kita bahas dulu. Wa qala alaihi salatu wassalam, Nabi bersabda dalam hadits yang sahih. Hadits yang sahih di sini sahih Muslim, At-Tirmidzi, Ahmad rahimahumullah taala, Al-Baghawi dan lainnya dari sahabat Al-Abbas ibn Abdul Muttalib radhiyallahu anhu. Nabi mengatakan, Dhaqa. Ini jenjang dzauq. Dhaqa ta'mal iman. Dia akan merasakan ta'mah, makanan, manisnya, lezatnya iman. Siapa? Marradiya billahi rabba. Mereka yang ridha Allah sebagai Rabbnya, wabil islami dina, ridha Islam sebagai agamanya, wabi Muhammadin nabiyya, ridha Muhammad sebagai nabinya. Ridha, bukan sekedar mengaku, ridha. Kalau sudah sampai ke dalam jenjang ridha ini, maka dia akan dhaqa, merasakan manisnya iman. Ini orang yang beriman. Orang kafir, kata beliau, amma ahlul kufur. Adapun orang-orang kafir, wal bidah, para ahli bidah, was syahwat, para pengikut syahwat, semuanya punya cinta. Orang kafir mencintai? Antum tidak pernah melihat bagaimana cintanya orang-orang Nasara terhadap yang disalib itu? Cintanya orang-orang Hindu Buddha terhadap patung-patungnya. Ahli bid'ah, antum tidak pernah melihat bagaimana cintanya terhadap orang-orang yang dicintai, perbuatan yang dicintai. Pelaku syahwat. Yang kita banyak kenal cinta nikmat ini yang justru banyak ini, syahwat. Cinta sama wanita dan semacam itu. Ini yang banyak kita tahu. Ternyata semuanya bisa merasakan dzauq dan wajad. Kata beliau, kullun bihasabi. Semuanya disesuaikan dengan apa? Dengan apa tadi, terus? Kadar cinta dia terhadap yang dia cintai. Jadi semuanya bisa sampai ke dalam jenjang dzauq dan wajad. Kalau begitu, dzauq dan wajad bukan ukuran benar tidaknya seseorang. Orang kafir punya dzauq dan wajad.
Ahli bidah punya dhauf dan wajab, pelaku maksiat punya dhauf dan wajab, orang beriman juga punya dhauf dan wajab. Yang harus kita cermati adalah mana dhauf dan wajab yang benar, yang dahsyat, nikmat tiada tanding. Qila li Sufyan ibn Uyainah, cermati hadits ini, apa asar ini. Sufyan ibn Uyainah rahimahullahu ta'ala ditanya, ma balu ahli al-ahwa? Lahum mahabbatun syadidah li ahwaihi. Ini pertanyaan kalau diajukan kepada beberapa tokoh agama, ulama, sulit akan menjawab pertanyaan ini. Hanya sekarang kita akan mendapatkan jawabannya. Ilmu yang sangat luar biasa. Sufyan ibn Uyainah, ahli hadits, ahli zuhud, ahli ibadah, ulama besar, ahli sunnah di zamannya. Beliau ditanya, kenapa ahli ahwa, para pelaku bid'ah, para pengikut hawa nafsu mempunyai kecintaan yang sangat hebat terhadap hawa nafsu mereka, bid'ah demi bid'ah mereka. Ini ada orang sampai pusing. Ini jelas-jelas pelaku bid'ah menyelisihi kaum muslimin, menyelisihi ulama-ulamanya. Tapi kenapa betul-betul lengket terhadap bid'ahnya, mau mati melakukannya? Yang menunjukkan apa? Hebatnya cintanya terhadap hal itu. Sebab yang dia pahami apa? Yang punya kesiapan untuk mati itu hanya orang beriman. Oh, salah dalam memahami. Akhirnya dia pusing. Kenapa ini? Ahli bidah juga bisa seperti itu. Sufyan ibn Uyainah rahimahullahu ta'ala mengatakan, anasita qawlahu ta'ala. Apakah kamu lupa firman Allah subhanahu wa ta'ala? Wa ushribu fi qulubihimul ijl bikufrihim. Aw nahwa hadha minal kalam. Apakah kamu lupakan firman Allah subhanahu wa ta'ala? Ini ayat tentang Samiri, pengikut Nabi Musa, yang turut selamat juga. Dan yang mengikuti Samiri, yang melihat asar dari malaikat, kemudian dengan keahliannya merubah sisa-sisa emas peninggalan Fir'aun di antara penafsirannya, dia bentuk dengan teknik tertentu, akhirnya berbentuk ijl, anak sapi, mengeluarkan suara. Terjadi fitnah, kekafiran, wukuf mengharap berkah dan diserahkan ibadah kepadanya. Nabi Musa tidak ada saat itu. Memenuhi panggilan Allah untuk menerima wahyu. Yang ada Nabi Harun sudah memberikan peringatan, tetapi beliau tidak ingin memecah belah Bani Israel dengan memberi peringatan yang lebih lewat batas. Tunggu Nabi Musa supaya bisa dituntaskan lebih dalam. Ini sempurna dalam menghadapi kemungkaran. Dengan menggunakan akal, tidak dengan menggunakan perasaan. Lihat bagaimana orang yang padahal jamaah hanya beberapa waktu. Nabi Musa pergi hanya 40 hari. Hanya beberapa puluh hari. Terjadi kesesatan ini, tetapi akibatnya apa? Wa ushribu fi qulubihimul ijl. Ushribu, dibenamkan, diresapkan ke dalam hati mereka al-ijl itu, bikufrihim, dengan sebab kekafiran mereka. Jadi ada proses jamaah
sebagai akibat dari kesesatan, ada hukuman berupa semakin Allah rasakan dia cinta di atas kesesatan. Ini mengerikan. Sama dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Falamma zaghu azaghallahu qulubahum." Tak kala mereka berpaling, mereka yang berpaling. Zaghu, waw jamaah. Mereka yang berpaling. Kemudian lahir berpaling selanjutnya. Azaghallah, Allah yang jadikan berpaling. Akibat berpaling yang pertama, semakin dijauhkan. Di antara bentuknya adalah semakin ditanamkan cinta terhadap kekafiran ini. Ini dalilnya. Sufyan ibn Uyainah rahimahullahu taala, ahli bid'ah sudah diresapkan cinta. Iya. Sudah diresapkan ke dalam hati mereka hawa nafsu itu. Lihat ikhwah. Antum bisa merasakan yang seperti ini? Melihat? Lihat yang paling nampak di tengah masyarakat kita misalnya, yang paling mudah dipahami, orang-orang yang cinta sama wanita. Lihat ungkapan-ungkapan para penyair-penyair dalam mengungkap cinta terhadap wanita. Oh, luar biasa mengerikannya. Ungkapan yang menunjukkan, gimana sudah cintanya ini? Di dalam hatiku hanya ada kamu. Gunung kan ku daki, lautan kan ku seberangi untuk mati bersamamu. Coba lihat ini kalimat-kalimat. Itu diungkap dengan sepenuh hati. Coba lihat. Sebab itu ungkapan pendalaman itu. Kenapa sampai ada yang seperti itu? Ini jenjang apa? Dzauq. Itu jenjang dzauq. Merasakan manis dalam mencintai si dia. Semakin manis, semakin tersiksa dia. Sebab apa? Cinta itu pasti terputus. Semua cinta yang bukan karena Allah pasti terputus. Di saat terputusnya, jangan tanyakan kengeriannya. Belum mati dia, ada yang diputus dengan kematian, itu saat paling mengerikan dalam kehidupan dunia. Dalam barzah lebih mengerikan, di akhirat lebih mengerikan. Sekedar dia masih hidup sehat walafiat, badannya kekar, ketika diputus oleh sang kekasih, jadi apa dia? Lihat penderitaan yang dialami. Sakit gigi pun lebih dia pilih daripada sakit hati. Kalau sudah sakit gigi menendang ke sana kemari. Al-ikhwah rahimakumullah. Ini ketika apa? Dia sudah sampai ke dalam jenjang dzauq, merasakan. Sudah pasti terputus. Begitu diputus, oh luar biasa stres. Ada yang minum racun, ada yang gantung diri, ada yang tidak datang kantor, ada yang mengurung diri, ada, pokoknya bergoncangan betul. Itu apa? Proses terputusnya ikatan yang dicintai. Cermatin ini. Ini lebih penting ini. Kalau secara nyata, yang kasar-kasarnya, coba kita tarik tambang, saling terikat, semakin kuat ikatannya, semakin kuat tarikannya, begitu diputus, semakin hebat terlemparnya. Untung kalau terlemparnya ke rerumputan. Kalau ke tembok, kalau ke jurang, ikatan hati lebih mengerikan. Ikatan hati ini menjadi uraian-uraian lebih dalam penghambaan. Tapi yang jelas,
kita sudah dapat inti yang sangat inti. Ikatan cinta kepada Allah. Jangan pernah lepas ini. Yang melahirkan cinta kepada manusia yang paling Allah cintai, Rasulullah alaihi salatu wassalam. Kemudian lahir cinta karena Allah. Kenapa kamu cinta istrimu? Ada yang cinta karena tabiat, cantik, mempesona, tabiat. Ada yang cinta lebih dalam dari itu. Dia berbusana muslim. Dia menjaga kehormatannya. Dia mentaati suaminya. Dia senang tersenyum. Dia taat karena Allah. Sehingga apa? Dia mencintai lebih dalam lagi. Dia haruskan dirinya mencintai dalam-dalamnya karena cintanya kepada Allah. Cintanya kepada Allah mengharuskan mencintai semua yang Allah cintai. Cinta yang seperti ini jamaah, cinta yang kekal abadi, tidak pernah terputus. Cinta yang seperti ini jamaah terus akan lanjut di negeri akhirat. Antum tidak pernah dapat pembahasan cinta yang seperti itu. Kehidupan rumah tangga yang harmonis sebenarnya di sini, dalam pembahasan hakikat cinta. Cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang nanti harmonis kalau apa? Ada ini, ada itu, kekayaan. Justru itu yang menyebabkan semakin hancur. Al-ikhwah rahimakumullah. Kemudian cinta yang benar, selain melahirkan cinta karena Allah, harus melahirkan benci karena Allah pula. Itu cinta yang benar. Masuk akal? Masuk akal. Jangankan cinta karena Allah, cinta kepada Allah. Kita cinta sama sahabat kita, kemudian kita juga mencintai musuhnya yang menyakiti dia. Oh, dia akan benci sama kita, tidak akan ketemu. Cinta karena Allah mengharuskan benci karena Allah Subhanahu wa taala. Kita benci kekafiran dan orang-orang kafir karena cinta kita kepada Allah. Inilah penghambaan. Siapa yang sampai ke sini kebenciannya terhadap kekafiran sampai dalam tahap seperti bencinya dia dimasukkan ke dalam api, menyatu dengan dua sifat yang di atas, maka dia akan merasakan halawatal iman. Kalau kita gambarkan dalam proses makan, iya, sudah ada makanan, berarti sudah ada apa? Yang perlu diolah. Dia cuci tangan, bismillah, dia makan. Ini proses. Iya. Di saat dia makan, baru terasa manis, itu manis. Jadi halawatul iman ini, manisnya iman, nanti akan dijumpai, nanti akan kita rasa jenjang daud dan wajib terhadap halawatul iman setelah melewati proses memiliki tiga sifat ini. Kita tidak tahu berapa lama. Yang jelas, ini aturannya. Tidak boleh keluar dari ini. Ini jenjang al-wajid dan dzauq. Ini dzauq dan wajid yang benar. Orang kafir, ahli bid'ah, pengikut syahwat, punya dzauq, punya. Sudah ahli bid'ah. Fa'ubbadul asnam, penyembah berhala, yuhibbuna alihatahum. Mereka juga mencintai sembahan-sembahan mereka. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah." Di antara manusia, ini orang-orang musyrik. Ada yang mengambil selain Allah sebagai tandingan. Musyrik kan? Mengambil selain Allah sebagai tandingan. Ini orang musyrik. Bagaimana keadaan orang musyrik terhadap tandingannya? Yuhibbunahum. Mereka mencintai tandingannya
kahubbillah, sama dengan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira mereka cinta kepada Allah besar, dan mereka cinta terhadap sembahan selain Allah sama. Ini orang musyrik. Orang beriman, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang beriman lebih dahsyat cintanya kepada Allah. Kenapa? Sebab cinta itu murni. Dan kalaupun ada cinta kepada selain Allah, maka dia masuk dalam cinta karena Allah. Bukan cinta tandingan, tapi cinta karena, yang ikut karena cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Cermati penggunaan kata ini. Al-ikhwah rahimakumullah. Fa illam yastajibu lak, jika mereka tidak memenuhi panggilanmu, seruanmu ya Muhammad, fa'lam, maka yakinlah, annama yattabi'una ahwa'ahum, mereka tidak lain kecuali hanyalah mengikuti hawa-hawa nafsu mereka. Wa man adallu mimman ittaba'a hawa, adakah yang lebih sahaya, adakah yang lebih sesat dari orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya bighairi hudan minallah, dengan metode betul-betul tanpa petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kaidah umum. Fa illam yastajibu lak, jika mereka tidak istijabah menerima seruanmu ya Muhammad, Allah tegaskan, fa'lam, yakinlah, hakikat mereka adalah annama yattabi'una ahwa'ahum, mereka tidak lain kecuali hanyalah pengikut hawa-hawa mereka. Di sini diambil penamaan ahli bid'ah dengan ahlul ahwa. Ini ayatnya, dalilnya. Kenapa ahli bid'ah dan semua yang melanggar, bahkan semua yang melanggar petunjuk Nabi dikatakan ahlul ahwa? Ini ayatnya, pengikut hawa. Itu cenderung iyattabi'una illa dhann. Ini ayat yang tadi. Mereka tidaklah mengikuti kecuali hanyalah dhann. Ini asal kesesatan yang pertama. Wa ma tahwal anfus, ini asal kesesatan yang kedua. Penghancurnya adalah walaqad ja'ahum min rabbihimul huda, padahal telah datang kepada mereka dari Tuhan mereka al-huda, petunjuk. Al-ikhwah rahimakumullah. Walihada, karena itulah yamilu haula ila sama'i syair wal aswat allati tuhawwijul mahabbah al-mutlaqah allati la takhtassu bi ahli al-iman bal yashtariku fiha muhibbur rahman wa muhibbul awthan wa muhibbus sulban wa muhibbul awthan wa muhibbul ikhwan wa muhibbul murdan wa muhibbun niswan. Wa haula alladziina yattabi'una adwaqahum wa mawajidahum min ghairi i'tibarin lidzalika bil kitabi was sunnah wa ma kana alaihi salaful ummah wa ma kana alaihi salaful ummah. Kemudian beliau mengurai lebih dalam tentang pelanggaran mereka-mereka itu. Karena itu kata beliau, cenderung tertarik, mereka tertarik untuk mendengar syair-syair, suara-suara, lagu-lagu, nasyid-nasyid, dan yang semisal itu, yang menggetarkan, menggerakkan cinta di dalam hati secara mutlak. Yang mana hal ini tidak hanya terkhusus pada ahli iman, orang beriman juga bisa dapat. Ketika ada keindahan suara, ada imam yang baca surah Idza syamsu kuwirat misalnya, yang merupakan sifat neraka. Dengan keindahannya, dengan keluar biasaannya, penekanan-penekanannya, sehingga memberi getaran hati. Imam yang lain baca tanpa kekuatan itu, beda responnya. Ada orang ketika mendengarkan ayat Al-Quran langsung rindu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari keindahan bacaan. Orang beriman
tersentuh juga dengan metode itu. Yang tidak beriman, ahli bid'ah juga seperti itu. Kata Syekh, yashtarik, bersyirikat dengan metode ini. Yang mencintai Ar-Rahman dan yang mencintai berhala, serta yang mencintai salib, yang mencintai negeri. Iya. Padamu negeri, aku berjanji. Iya. Yang mencintai ikhwan, saudara, yang mencintai Al-Murdan. Ini kecintaannya pelaku liwat. Suka memandang ABG sesama jenis. Muhibbun niswan, yang mencintai wanita. Cinta ini bisa digerakkan melalui lagu. Sesuatu yang indah terdengar. Titik pembahasannya saya ingin tekankan di sini. Ada orang yang mendasari agamanya dengan sesuatu bukan perkara khusus yang hebat, yang membedakan, tetapi sesuatu yang berserikat. Karena itu, orang yang nanti tersentuh membaca Al-Quran, mendengarkan Al-Quran, ketika qari'nya indah, baru tersentuh. Kemudian kalau qari'nya walaupun bagus tajwidnya, tetapi suaranya tidak terlalu indah, dia tidak terlalu tersentuh. Ini akan rendah. Kekuatan imannya. Sebab apa? Dia metodenya hanya metode umum. Tapi justru di kalangan ahli bid'ah, metode inilah metode puncak. Bisa ke orang-orang Nasara menggerakkan hati-hati para pengikutnya kecuali harus dengan lagu? Bisa tanpa lagu? Tidak bisa. Mereka harus membuat lirik lagu. Ini menyentuh kesedihan. Ini menyentuh semangat. Lirik lagu ini menyentuh cinta. Bermainkan. Tarekat-tarekat Sufiyah dalam bait-bait syairnya. Mau menandingi Nasara. Sampai-sampai masjid pun mirip gereja sudah. Dalam lagu-lagunya. Semuanya mengarah ke situ. Metode apa? Menyentuh melalui lagu. Itu pun lagu perkara bid'ah. Syair-syairnya pun kandungannya bid'ah. Atau batil. Atau ghulu. Bahkan ada yang syirik. Dalam Qasidatul Burdah, banyaknya kesyirikan. Dalam Barzanji, tidak kalah hebat. Kesyirikan. Ada kalimat-kalimat menyatakan penghambaan kepada Nabi. Lagu-lagu Salatullah, Salamullah, Ala Toha, Rasulillah. Di mana ada Nabi bernama Toha? Kalau Pak Toha ada. Nabi tidak pernah punya nama Toha. Tidak pernah punya nama Yasin. Tidak ada nama Nabi Toha dan Yasin. Tapi demikian jamaah. Pegangan manusia buatan. Sesuatu yang rapuh. Ada haditsnya, tapi hadis palsu. Atau ada yang riwayatnya lemah. Tidak bisa dijadikan pegangan. Ini yang menjadi ada jenis manusia tidak bisa memperhebat ibadahnya, tidak bisa dia semangat beribadah kecuali harus dengan mendengarkan nasyid, lagu. Sudah metodenya salah, kandungannya, kalaupun benar, hasilnya apa? Apa bedanya dengan orang Nasara? Kalau cara memperhambakan diri dengan cara metode seperti itu. Ini yang beliau ingin tekankan di sini. Kata Syekh, haula mereka adalah orang-orang yang mengikuti adwaq, dauk mereka, rasa-rasa mereka, wajat mereka tanpa mengindahkan Al-Quran dan Sunnah, tanpa memberi tempat Quran dan Sunnah untuk mengontrol dan menentukan jalan mereka, dan tanpa keterangan makana alaihi salaful ummah, apa yang pendahulu umat ini berada di atasnya,
Ini manhaj. Mau selamat dalam wajad, dzauq, ikut petunjuk Quran, ikut petunjuk sunnah, sebagaimana yang telah dicontohkan oleh para sahabat, murid-murid sahabat, murid-murid sahabat. Sebab mereka sudah dijamin. Allah menyuruh kita mengikutinya. Wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar. Orang-orang yang pertama masuk ke dalam Islam dari kalangan muhajirin dan ansar. Walladzina taba'uhum bi ihsan, dan yang mengikuti mereka dengan cara yang baik. Disebutkan yang setelah sahabat disebutkan dengan sifat mengikuti mereka dengan cara yang baik. Apa jaminan Allah? Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah telah ridha kepada mereka, mereka pun ridha kepada Allah. Selanjutnya masukkan ke surga dengan penuh kebahagiaan. Lanjutan ayatnya. Al-ikhwah rahimakumullah. Jelas ya? Ini jenjang dzauq. Saya rasa pembahasan kita cukup di sini, ikhwah. Berakhir bukan artinya terputus. Pertemuan pasti beriringan dengan perpisahan. Tapi yang penting kita mengupayakan pertemuan dan perpisahan itu merupakan rangkaian penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-ikhwah rahimakumullah. Kita simpulkan beberapa hal yang sudah lewat pada malam ini. Kita dapat ilmu yang sangat mendasar. Asal kesesatan semua yang sesat. Asal kesesatan semua yang sesat. Yang diungkap dalam Al-Quran, diurai dalam banyak perkara. Iyattabi'una illat dzann. Hati-hati sangkaan. Jangan ini yang menjadi ukuran apapun yang kita lakukan. Yang jadikan ukuran adalah Al-Quran dan Sunnah. Ikutkan akal kita ke situ. Cara berpikir kita ikuti maunya. Al-Quran bilang begini, itu. Ikuti maunya. Itu yang benar. Kemudian kesesatan kedua, perasaan. Mau selamat, perasaan kita ikutkan ke situ. Masih ada orang sholat, perasaannya saya harus sholat. Itu petunjuk Quran. Tetapi dia masih sholatnya, masih berat sholat subuh. Tetapi dia harus ikutkan ke sana. Akhirnya perlahan-lahan dia mampu. Jadi kadang perasaan kita belum pas. Tetapi pahami, kapan kita ikut dan berusaha, maka pasti akan Allah bantu kita. Karena itulah ibadah harus beriringan dengan wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah kami beribadah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu ya Allah kami meminta pertolongan. Cermati betul ad-dzauq dan al-wajad. Banyak orang tersesat di sini. Apa kesesatan utamanya? Meninggalkan petunjuk Quran dan Sunnah di atas petunjuk salafus soleh dalam bermain, dalam masuk dalam perkara dzauq dan al-wajid. Padahal Nabi betul-betul telah menetapkan kalimat khusus tentang dzauq dan wajid ini. Al-ikhwah rahimakumullah. Kemudian kita mendapatkan ilmu sehubungan dengan pembahasan ini. Jenjang dzauq dan wajid itu jenjang pencapaian halawatul iman. Orang kafir, ahli bid'ah juga punya. Kalau sudah sampai dalam jenjang ini jamaah, akan sulit meninggalkan kekafirannya. Sulit. Siapa yang sudah sampai ke dalam jenjang dzauq, wajib dalam mencintai sesuatu yang haram atau yang tidak benar, ini sulit meninggalkannya. Sulit. Walaupun dia sangat paham sudah. Saya pernah menjumpai salah seorang amir sebuah jamaah, pemimpin jamaah di sebuah daerah. Dia datang ikut pengajian, dia ungkap,
Memang di sini Ustaz, di kelompok ini sesat. Dia ungkap kesesatan-kesesatannya. Dia sadari. Bahkan dia nyatakan, itu sampai-sampai Ustaz, dia sampai mengungkap pembicaraan rahasia di antara pembesar kelompok ini. Sampai-sampai di kelompok ini Ustaz, sudah ada yang mengatakan, kita punya Imam Mahdi. Syekh ini Imam Mahdinya. Yang namanya tidak sama dengan Imam Mahdi yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, yang bernama Muhammad sebagaimana namanya Nabi, dan nama bapaknya sebagaimana bapaknya Nabi, Abdullah. Turunannya pun turunan Nabi, Hashimi. Dia buat Imam Mahdi yang lain namanya. Kenapa? Karena pembesarannya terhadap syekhnya itu, maulananya itu. Tetapi dia punya syubhat. Ini Ustaz, dia ungkap, ini syubhat dia ungkap ini. Ada perasaan enak. Kalau saya melakukan hal ini ketika saya khuruj, ketika saya melakukan kegiatan ini, ada perasaan enak. Ini ada halawah dalam bid'ah. Ini dia tidak bisa tinggalkan. Ini ada ini. Akhirnya apa? Terseret lagi. Gimana menghadapi kalau orang sudah seperti ini? Akan datang pembahasannya, tapi saya bongkar dulu. Syekhul Islam menyebutkan dua hal. Cinta sesat ini, kenikmatannya hanya kita akan bisa selamat darinya walaupun sudah sampai ke dalam jenjang merasakan manisnya, hanyalah dengan cinta yang benar, yang sampai ke dalam jenjang merasakan manis yang lebih manis darinya. Kalau tidak, selamanya tidak akan bisa dia tinggalkan. Atau yang kedua, takut. Dia sampai dalam posisi takut yang mengalahkan cinta itu. Ini bisa menyelamatkan. Dia mempunyai cinta-cinta yang salah. Cinta ini tidak akan pernah bisa tergeser kecuali hanya dengan mencintai yang lebih, cinta yang lebih terhadap yang benar. Atau takut yang mengalahkan cinta itu. Al-ikhwah rahimahullah. Baik, selesai pembahasan kita. Semoga kita bisa melanjutkan dalam pertemuan yang akan datang. Kapan? Wallahu a'lam.